mah. Saat ini lagi Tiap aku marak bangun tidur tuh bang, berita tentang badannya sakit semua bang, dugaan punggungnya sakit perundungan bang. yang dilakukan Bangun harus senior pelan-pelan. kepada juniornya, Kalau yaitu nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. dokter yang mengambil program spesialis, ya, anestesi, Aku aja tadi mau sampai pada minum tuh akhirnya susah. melakukan tindakan yang Ah, di bank salam eh, minumnya pada habis kan. mengakhiri hidup. Terus aku Nah, akhirnya tentu minta tolong, ini menjadi perhatian kita CS, aku kasih bersama uang lima bahwa puluh ribu. sebenarnya Aku minta nitip, tindakan bullying atau perundungan itu bisa minta saja nitip minum terjadi buat di buat beli mana-mana, minum. ya. Karena kan Tidak kita nggak hanya boleh ke minimarket, nggak boleh ke pada kantin satu sama sekali toh. profesi atau apa namanya senior ke juniornya, tetapi juga profesi lain. Banyak sekali Bener banget sih perundungan yang itu. dilakukan oleh dokter kepada Saya perawat, namanya kacang-kacang. ya, perawat kepada pasiennya. Nah, ini yang seringkali kurang menjadi perhatian. Aku tadi Karena temennya apa? aku yang Tidak diomelin. mungkinlah perundungan itu sifatnya fisik, misalnya memukul, menendang, atau melakukan hal-hal yang Waduh, nggak bisa apa-apa. menimbulkan cedera. Pasti akan ketahuan dan akan segera dilaporkan. Persoalannya adalah perundungan atau bullying ini sifatnya adalah verbal. Bahkan sekarang marak bullying secara cyber atau cyberbullying. Tentu yang tahu hanya korbannya dan pelakunya yang mengetik atau menulis kata-kata itu. Tetapi ya kalau bullying verbal yang dilakukan secara langsung ya tentunya akan ada saksi. Persoalannya adalah hampir semua orang menormalisasi perilaku bullying ini, apalagi verbal, dengan dalih tindakan tegas supaya disiplin, supaya lebih pintar, supaya lebih memahami, tidak tahu apa yang dilibatkan di dalam aktivitas itu, bisa jadi rentan terhadap stres, bisa saja tidak kuat karena memang selama perkembangannya termasuk yang introvert atau termasuk yang tertutup sehingga dia kurang cerita sama orang lain, ya, ataupun udah cerita sama orang lain tetapi orang lain itu yang diceritain menganggap ya ungkapan itu sebagai hal yang biasa di dalam dunia kedokteran atau dunia lain yang memang ada unsur eh, kekerasan verbal di dalam upaya mendidik adik-adiknya. Nah, tentu ketika kita melihat seperti itu, ya tentu kita harus memaknai bahwa tidak wajar atau tidak dibenarkan menormalisasi tindakan bullying. Walaupun itu hanya verbal dan tidak menimbulkan bekas atau cedera pada fisiknya. Tapi ingat bahwa ini akan mencederai mentalnya, jiwanya. Harus diingat bahwa secara tidak langsung pasti tugas-tugas yang dikerjakan seorang dokter umum yang sedang mengambil spesialis itu berat, sudah pasti. Baik secara waktu yang apa namanya harus fokus, tapi juga tugas-tugas yang banyak, termasuk kadang-kadang harus mewakili seniornya untuk melakukan sesuatu. Tentu tidak hanya dari tanggung jawabnya saja, tetapi dari pikirannya juga terforsir. Nah, kelelahan berpikir ini jika disertai dengan kelelahan fisik akibat kurangnya istirahat, apalagi seniornya mengendaki segera selesai atau bahkan dikasih tugas di luar tugas intinya sebagai peserta PPDS. Nah, ini yang kadang-kadang tentu menimbulkan kelelahan yang berlebih. Nah, kelelahan yang berlebih inilah yang bisa saja tidak bisa ditangani atau diatasi oleh orang lain atau seseorang karena setiap orang mempunyai kemampuan untuk tahan atau beradaptasi terhadap stresor yang dialami. Tapi banyak orang yang nggak mampu sehingga akhirnya terjadilah yang namanya krisis. Nah, tentu krisis ini akan berpengaruh pada pikirannya, perasaannya, dan perilakunya. Kalau kita lihat berita-berita di luar sana, sebenarnya dokter yang meninggal akibat dugaan bullying ini sudah mengungkapkan ke ayahnya bagaimana dia menderita, bagaimana dia sedih, tertekan, kelelahan. Cuma persoalannya adalah orang kadang berpikir ini yang ngeluh kan dokter, pasti kuat, pasti nggak akan terjadi apa-apa. Padahal itu mungkin saja teriakan minta tolong. Nah, sehingga kita mestinya tidak
benar kalau menormalisasi tindakan bullying sebagai tindakan tegas, walaupun itu secara verbal. Tentu kita harus berpikir bahwa semestinya kita bijak dalam mengungkapkan kata-kata. Bisa jadi yang kita ajak bicara atau yang kita sedang hadapi ini mempunyai tingkat stres yang tinggi. Dia tidak tahan terhadap stres yang berat. Nah, namanya manusia juga unik sehingga kita harus hargai. Kalau kita sebagai preseptor atau sebagai pembimbing atau sebagai senior ketika menghadapi bawahannya ya harus menghormati keunikan dari mereka. Nah, itu dari saya, semoga manfaat ya. Jangan sampai terjadi lagi bullying, ya, perundungan, baik itu dokter ke perawat atau perawat ke pasiennya atau dokter spesialis ke dokter umum atau dokter spesialis yang sedang mengambil program spesialis, ya jangan sampai terjadi. Dan tentu normalisasi perundungan atau bullying itu tidak dibenarkan.